Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Pertama sekali, ayo kita suruh minggir dulu ngantuk kriep-kriep ini. Supaya nggak ngelantur pada saat menerangkannya. Oke? Kita kriep-kriepnya ini Pak Burman kita hilangkan dulu. Soalnya kriep-kriep banget ini. Tadi malam lembur ini, lembur. Nanti saya insya Allah nanti malam saya ngisi webinar tentang inner child. Nah, siapa yang ingin ikut monggo. Itu tentang ilmu psikologi ya. Kita di malam bikin materinya sampai malam. Makanya sekarang agak ngeleor-ngeleor dikit. Oke, nggak apa-apa ya, ngeleor-ngeleor dikit. Itu namanya manusia biasa. Kalau nggak pernah ngantuk malah nanti. Ya. Tapi sampean ngantuk-ngantuk aja, jangan sampai ngelosor. Ngeleor boleh dikit-dikit, ngelosor jangan. Ya, ngelosor itu rasa itu ngaji. Aman, Gus. Sama sampean glosor, saya ngocor, itu namanya radio rusak, ya kan? Gitu. Wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Jadi auhaitu itu sebenarnya kalimatnya itu ya kami wahyukan, tapi karena bukan nabi bukan rasul maka kami ilhamkan. Kami ilhamkan kepada siapa? Para hawariyun. Hawariyun ini adalah the loyalist. The loyalist, para pengikut setia. Para pengikut setia. Jadi ketika Nabi Isa, itu awalnya Nabi Isa itu kan nggak ada yang ikut. Ya. Nggak ada yang ikut. Lalu Nabi Isa gigih sekali. Ya memang sulit berdakwah dengan posisi seperti Nabi Isa. Ya. Kalau orang sekarang menyanjung-nyanjung sampai menuhankannya. Kalau orang sekarang yang menuhankannya itu hidup bersama Nabi Isa di zaman itu, boro-boro menuhankan, maling tiap hari ngeludahin. Kenapa? Karena posisi Nabi Isa adalah apa? Orang biasa. Yang paling dianggap hina adalah lahir dari tanpa pernikahan, tanpa ada. Nah kan orang kan nggak mungkin nganggap, oh tadi malam ada Ruhul Kudus datang sehingga dia bisa hamil, kan nggak mau ya, orang kan apa yang dilihat aja faktanya. Sehingga Nabi Isa itu berdakwah terus. Nah lama-lama dapat pengikut berbarengan dengan mujizat-mujizat yang datang. Ada orang meninggal dibangunin dan hidup. Bikin pempek dari ngeplek-ngeplek gitu dari tanah, lalu ditiupkan. Tapi itu adalah roh yang diberikan Allah untuk dia hidup. Kan gitu. Nah, banyak hal itu yang akhirnya membuat Nabi Isa kemudian lama-lama dapat pengikut. Banyak ternyata, apalagi ketika waktu itu kena wabah lepra. Penyakit lepra itu penyakit yang membunuh orang Eropa jutaan. Zaman setelah, ya sudah hampir modern. Nah, di masa Nabi Isa juga ada penyakit lepra itu. Penyakit lepra itu penyakit kusta itu loh. Yang selain di kulit juga menggerogoti tulang. Nah, ternyata oleh Nabi Isa Allah memberi izin untuk bisa menyembuhkan. Loh, bayangkan. Bisa menyembuhkan penyakit lepra yang saat itu seluruh tabib, baik tabib spesial maupun tabib umum, nggak ada yang bisa. Nggak ada. Nggak ada. Dan ini terjadi sampai jauh setelah Nabi Isa ya. Itu belum bisa disembuhkan. Kayak King Baldwin ya, yang menguasai Yerusalem pada saat berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi.
itu kan si raja yang menguasai Yerusalem itu kan pakai topeng ya. Kenapa? Karena dia kena lepra ini. Nah, setelah Nabi Isa saja belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Apalagi di zaman Nabi Isa sebelum Masehi. Tapi kata kuasa Allah, Nabi Isa diberi izin untuk menyembuhkan orang lepra. Wih, pengikutnya makin banyak. Yang khawatir siapa? Ya para rabbi Yahudi, para ulama Bani Israel. Itu yang khawatir. Loh. Lah kalau Isa ini nanti dibiarkan, kita nggak punya pendengar ceramah kita. Kalau sudah nggak punya pendengar ceramah kita, ya nanti dompet kita bisa berkurang. Ini harus dihentikan. Apalagi Nabi Isa berdakwanya berdakwanya apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu, merekalah orang yang mendapat petunjuk. Lah Nabi Isa nggak minta upah. Makin lama makin banyak, sudah pun begitu bisa menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Wes, sifat-sifat Tuhan dianggap ada di Nabi Isa. Gitu kan? Nah, pada saat itu kemudian para ulama Bani Israel bersekongkol dengan pasukan Romawi. Awalnya pasukan Romawi tidak menganggap Nabi Isa sebagai ancaman karena saking gedenya kekaisaran Romawi. Kalau hanya ada, jangankan Nabi Isa sendiri, misalnya Nabi Isa dengan para pengikut yang ratusan itu, tapi ngelawan yang dilawan itu pasukan Romawi, ya gak mungkin menang. Maka para ulama Bani Israel udah nggak bisa nangkep Nabi Isa, dia minta bantuan sama pasukan Romawi. Awalnya pasukan Romawi juga nggak mau loh, nggak mau terlibat konflik-konflik ecek-ecek gitu. Tapi akhirnya udah mau. Nah, ketika terpojok, Nabi Isa itu akhirnya murid yang ratusan itu sedikit demi sedikit hilang. Terutama ketika diisukan bahwa mukjizat Nabi Isa yang luar biasa itu sebagai sihir. In hadza illa sihrun mubin. Yang kemarin itu ya. Sebenarnya kemarin itu di ayat sebelumnya kan ada gitu. Tidak ada. Ini tidak ada selain sebuah sihir saja ini kata dia. Maka kemudian mulailah berkurang dan seterusnya. Lama-lama apa? Itu loh di ayat sebelumnya kan. In hadza illa sihrun. Tidak ada yang dilakukan Isa itu kecuali sebuah sihir. Lama-lama takut. Apalagi ada ancaman, intimidasi, diskriminasi, caci maki. Pengikutnya Nabi Isa yang banyak itu takut hilang satu-satu. Apalagi sudah mulai diadakan perburuan terhadap Nabi Isa. Tidak berani masih untuk selalu ikut Nabi. Akhirnya tersisa berapa? 12 orang. Nah inilah yang disebut Al-Hawariyun. Para pengikut setia yang rela mati demi tegaknya firman ilahi. Tapi ya namanya manusia ya, bahkan sudah di level loyalis pun memang loyalis, tapi juga mereka turunan Bani Israel ya, juga. Maka ketika loyalis ini suatu saat sudah terdesak, 12 orang ini suatu saat kemudian minta kepada Nabi Isa. Ya. Nah, yang dari itu ilal hawarin an aminu bi wa bi rasuli. Para hawariyun diilhamkan, kamu itu berimanlah kepada Allah dan kepadaku dan kepada Rasulku ya. Seperti itu. Maka apa jawab orang-orang hawariyun? Qalu, mereka menjawab amanna washhad bi annana muslimun. Kami beriman ya Allah dan saksikanlah bahwa kami membenarkan, mengimani apa yang kau sampaikan. Dan wa bi annana muslimun, dan kami sungguh menjadi orang-orang yang berserah diri. Nah, 12 orang ini sudah ikrar gitu. Sudah akan menjadi pledge, sumpah setianya. Tapi namanya orang ya
Maka ayat yang 112. Idza qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka. Nah ini. Kepingin nguji Gusti Allah Mas ya. Padahal sudah hawariyun tuh. Sudah the loyalis. Tuh. Nabi Isa saged ta sampean iki. Nabi Isa sampean itu bisa tak kira-kira memastikan kemampuan Allah itu seperti apa ya. Bisa enggak Tuhanmu wahai Isa untuk yunazilu alaina ma'idatan minas sama. Al yastati rabbuka ay yunazil alaina ma'idatan minas sama. Kalau Tuhan memang kuat, hebat. Coba sih, kita ini lapar. Dikejar-kejar oleh kaum Romawi. Ya, dikejar-kejar oleh kaum Romawi. Lapar belum makan. Itu. Konon doanya ini waktu ada di rumah siapa itu. Kalau di sejarahnya mereka itu Magdalena atau siapa gitu. Nah, minta, bisakah Tuhan wahai Isa menurunkan makanan dari langit? Loh, coba. Sampai gitu cara ngujinya itu. Kebenaran. Dari langit. Qala, Nabi Isa tahu itu satu permintaan yang lancang. Permintaan yang tidak sopan. Minta Allah membuktikan kekuasaannya itu kan tidak sopan. Tapi ya namanya kata Nabi Isa waktu itu, leh. Gitu kan? Kalau Nabi Isa berkata, ittaqullah, kamu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan gitu kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman, jangan ngawur kamu itu. Kok minta Allah membuktikan dirinya itu loh. Kan? Lalu apa jawab para Hawariyun? Qala, kami hanya nuridu antakula minha wa tadma'inna qulubuna. Kami ini enggak aneh-aneh kok, karena kami pengen makan saja. Dan selain makan itu juga akan menenteramkan hati kami untuk memilih ajaran ini daripada apapun. Jadi kalau sudah nanti ada datang gitu. Jadi untuk penenang hati dan pemantap pilihan. Dan wa na'lama, dengan cara begitu ada hidangan dari langit turun, kata si Hawariyun. Nanti juga kami membenarkan apa yang selama ini diklaim. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan dengan adanya datang itu nanti kami janji itu akan menguatkan kebenaran yang ada di SPMA. Misalnya begitu, kalau waktu itu kebenaran yang dibawa Nabi Isa, kalau sampean sekarang misalnya kebenaran yang sampean bawa, itu kami akan benar-benar nanti memantapkan kami. Apalagi kalau ada turun dari langit. Itu dia bilang. Dan wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan kami akan menjadi orang yang bersaksi. Tapi jangan minta gitu ke saya ya. Ya, coba sih Gus, kalau ada sampean nanti ada kehidangan dari langit, sampean tak pesankan GoFood. Jangan. Saya bukan Nabi Isa. Tapi karena Nabi Isa ditantang begitu, ya minta kepada Allah. Qala, maka Nabi Isa pun berdoa, Isa bin Maryam berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ini kesebundi niki Gusti. Gimana ini? Mereka ini minta diturunkan hidangan dari langit. Turunkanlah ya Allah dari langit hidangan. Ya, ini sebagai hari raya kami lah. Lana aidan. Untuk hari raya kami, baik yang li awalina yang bersama kami, ini generasi awal, maupun wa akhirina maupun generasi sesudah kami.
sebagai bukti contoh yang jelas bahwa engkau ada, you exist, engkau benar-benar Tuhan yang layak disembah. Gitu kata Nabi Isa. Dan juga wa ayatam minka, dan juga sebagai tanda kekuasaan darimu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikanlah rezeki ya Allah. Sebenarnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa jawab Allah? Qala Allah berfirman gini, oke, jadi mereka masih belum percaya aku. Kan gitu kan kandungannya itu ya. Mereka masih meragukanku bahwa aku maha kuasa, maha ada. Oke, gini aja, tak turuti kata Allah. Tak turuti permintaanmu untuk menurunkan apa? Maidah dari langit. Oke, kata Allah, inni munazziluha alaikum. Aku mampu menurunkan hidangan dari langit langsung, kecil jangankan hidangan pencipta seluruh kosmos jagat alam. Tapi kata Allah, faman yakfur ba'du minkum, tapi setelah tak turuti keinginanmu untuk itu, adanya hidangan dari langit datang misalnya, tapi setelah itu kok kamu malah ingkar, kamu tidak percaya dengan kebenaran yang saya bawa, yang saya berikan lewat kamu, kata Allah, maka fa inni u'adzibuhu, maka sungguh, nah kalau Allah sudah berfirman sungguh, berarti saking nemeni kita, harusnya kan kita ini tanpa itu sudah level beriman harusnya. Sungguh kata Allah, aku akan menyiksanya, di mana dengan siksa la u'adzibuhu, siksa yang belum pernah aku siksakan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Berarti itu siksa yang paling dahsyat, paling mengerikan ya. Kalau sampai seluruh alam belum pernah tahu kecuali itu. Nah itu sebagai konsekuensi dari suka ragunya hati manusia. Dan memang akhirnya apa? Surat ini dinamai surat Al-Maidah, artinya surat hidangan, makanan. Al-Maidah itu apa? Hidangan. Dan dinamai itu ya karena kisah ini. Akhirnya datang. Gitu, datang. Dimakan. Jadi Bani Israel itu sudah dapat 2 kali bukti makanan turun dari langit itu. Yakni waktu ketika Nabi Musa mendampingi eksodus besar-besarannya kaum Bani Israel, itu kan juga Allah berkenan untuk mendatangkan rezeki kan kepada Bani Israel yang waktu itu minta manna was salwa. Diberi sama Allah dari langit. Tapi apa jawab Bani Israel? Ya memang benar makanan, tapi mana wafumiha dan sebagainya, mana wabathali wafumiha, apa? Mana bawangnya, mana kerupuknya, mana lodehnya, gitulah mintanya. Jadi sudah dikasih nasi, lauk, apa, masih minta. Nah, ini bukan Bani Israel yang meminta. Ya, memang sukunya Bani Israel, tapi yang meminta adalah Rasul. Tapi Allah berfirman, lo ya enggak apa-apa, kamu minta gitu. Tapi ya kamu harus tahu bahwa kalau sampai setelah itu kamu ingkar, siksa yang amat pedih. Nah, dari situ dulur kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang benar-benar beriman itu memang orang-orang yang sudah tanpa tapi kecualinya. Taatnya itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Selaksanakan saat itu juga. Baru khawariyun sejati. Maka perintahnya itu kan gitu. Man angsori ilallah, ketika Nabi Isa sudah sangat terdesak, ya sudah sangat terdesak di mana dalam rumah itu sudah dikepung semua, Nabi Isa teriak. Kalau bahasa mereka kan gitu kan, Eli Eli lama sabaqtani, gitu. Ya Tuhanku, siapa yang akan menolongku, janganlah engkau tinggalkan aku. Tapi di sisi lain bertanya kepada Hawariyun. Nabi Isa bertanya, man ansori ilallah. Siapa kalau sudah kayak gini yang akan menolongku untuk tetap menegakkan kalimat Allah, menyebarkan ajaran siapa gitu. Maka waktu itu
Qala al-hawariyuna, para hawariyun, para loyalis ini berkata, nahnu ansarullah. Kamilah para penolong agama Allah. Jadi kalau ditanya, man ansari ilallah? Nahnu ansarullah. Siapa mereka? Para penolong agama Allah yang setia. Coba dicalain mikrofonnya, kita ngomong bareng. Kalau nanti saya tanya, man ansari ilallah? Jawabnya, nahnu ansarullah. Oke, siap? Siap ya? Siapa yang mau bersamaku untuk menolong agama Allah? Maka kita jawab semuanya. Kamilah ya Allah. Maka kamilah orang-orang yang bersyahadat itu, yang menolong agama Allah. Saya juga ulang ya. Man ansari ilallah. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Ini sambian mantap sampai dalam hati, mantap betul bahwa kita lah ingin menjadi para penolong agama Allah. Tapi itu tadi konsekuensinya, ingat nggak? 11 orang itu akhirnya meninggal loh, semuanya. Yang satu si Judas Iskariot menjadi seorang pengkhianat, nah yang 11 ini menyebar ke seluruh negeri, ternyata hampir satu persatu kemudian terbunuh demi menegakkan kalimat nahnu ansarullah tadi. Kalau sampean mudah-mudahan nggak sampai terbunuh secara fisik, tapi sampean harus siap-siap betul dengan menjadi penolong agama Allah itu tidak selalu enak loh ya. Tapi insya Allah nanti enak di akhirat dan di ujung sana ya. Man ansari ilallah. Nahnu ansarullah. Nah. Oke. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Wow. Orang Israel itu dari zaman dahulu sampai sekarang luar biasa ya, Gus ya. Kurang ajarnya. Iya. Ya memang ada orang yang tercipta begitu. Itu kan sebagai ujian kita juga. Jadi kalau dulu orang Israel itu kan hidupnya memang terlunta-lunta sejak dulu itu kan. Sejak dulu kan terlunta-lunta. Israel itu kan rootnya atau akarnya itu kan dari Nabi Ishak ya. Akarnya dari Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itu turun sampai kepada Nabi Ayub tuh. Ya. Nabi Yakub sampai kepada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya istri 2 kononnya. Ya. 10 dari istri pertama, yang kedua dari istri kedua, akhirnya 12 orang. Yang dari istri kedua ini Benjamin sama Yosef. Nah, Nabi Yusuf inilah yang kemudian menjadi cikal bakal. Kalau Yakub itu digelari juga dengan nama Israel ya. Jadi Nabi Yakub itu disebut juga Nabi Israel. Namanya memang Israel dulu ya. Dan memang sejak dulu awalnya terlunta-lunta loh. Kehidupan mereka ketika Mesir sedang berlimpahan kejayaan itu, mereka ini hidup nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, gitulah. Nggak pernah punya state, nggak punya tempat itu. Nah, ketika waktu kepemerintahan Fir'aun kan seluruh bayi dibunuh, mereka terusir dari kampungnya dan sebagainya. Gitu. Selalu ya mereka balik kemudian menjadi pelaku begitu itu ya sejak tahun 48 itu sudah. Gitu. Tapi memang sejak dulu berusaha membunuh nabi ya. Dan nabi-nabi yang diturunkan kepada mereka pun banyak yang mereka dustakan udah pasti, kemudian yang paling mereka bunuh para nabi. Nah, sehingga kalau sekarang misalnya mereka begitu, itu sebenarnya pengulangan sejarah. Mereka sebenarnya ya begitu itu, cetaknya jeladrennya. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Monggo. Tentang kasus sekarang ini. Kemudian kita ini kan mungkin masih belum mampu untuk ke sana untuk bantu ikut berperang lah seperti itu. Sekarang banyak digiatkan untuk ban
the Israel product itu untuk menolong, at least we do something gitu untuk menolong Palestine. What do you think about that? Thank you. I think the idea to ban the product of Israel is the right of everybody. So if somebody wanted to do that, it's their right, and just go ahead with that. But in the bottom line, we have to realize that every single effort to ban or to fight, it will go through to the conclusion that we need unity. So as long as the Muslim or word Muslim world cannot to be united, it will be useless. Why? Because it should be as the common, as the movement together, not only one by one. Yes, as a person, as a one man, each of us has a right to do that. And of course, it will be known in the front of God. Finally, in the hereafter, when everybody will face and judged by Allah. But now, if you want to do that, you have to do that together as the global movement, not only one by one. Because we realize now, even in Indonesia, the majority of Muslims, the biggest population of Muslims in the world, not all Muslims agree with that term, agree with that movement. Even though the fact that like the KFC or the McD or the other products now is going decrease, the decreasing really, really low because of this movement. And the second, the endurance of to do that should be really, really strong for long term. Why? Because the Israel itself, they have experiences to stand in the long term in the suffering. Banning need endurance, and majority of Muslim don't have endurance. Loh, iki mang aku ngomong karo sapa iki? Lah ya gak karuan iki. Emekri guys. Boten ngertos belas. Ini gara-gara Budia ini sama tadi mulainya dari pakai bahasa Inggris. Perlu diterjemahkan. Jadi apa namanya? Dengan banning the Israeli product itu kita sebagai orang Islam Muslimin, jadi akan apa ya, maksud saya itu saya bisa terangkan gini. Jadi tadi Budia itu tanya, ini ada boykot itu lo gimana? Saya bilang dua hal. Kalau sebagai pribadi ya monggo-monggo saja melakukan itu. Tapi kalau sampean tidak lakukan secara dengan global movement sebagai sebuah gerakan global bersama satu padu, itu tidak akan memberikan efek sama mereka. Pertama, yang kedua, kita sendiri itu harus benar-benar merasa bahwa gerakan ini tuh kalau misalnya, padahal itu sudah benar-benar berefek waktu awal-awal itu membutuhkan endurance. Endurance itu apa? Ketahanan. Ketahanan itu untuk fokus dan konsisten, nggak hanya sebuah gerakan yang sifatnya sporadis, sifatnya euforia sesaat. Padahal orang Israel sendiri misalnya dalam konteks itu sudah sangat pengalaman berada dalam kependeritaan, sehingga mereka berani sekian lama, tapi nanti, umat Islam punya enggak itu. Jadi jangan sampai itu hanya menjadi gerakan yang sifatnya sporadis. Pernah itu si George Bush atau apa itu mengatakan gini, biarin saja mereka
memboikot itu. Paling bertahan 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu mereka akan kembali memakan produk-produk kita, bahkan berburu lebih banyak produk kita seperti anjing yang memburu tulang dari tuannya. Dan itu yang terjadi di umat Islam. Maka apa ujungnya? Kembalinya Budia menurut saya, umat Islam ini perlu betul-betul tidak hanya tentang kasus Israel ya, tetapi kalau kasus apapun, itu memantapkan betul ajaran Allah yang disematkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk tidak berburu apa yang mereka sudah jadikan umpan gitu loh. Mereka itu sangat menguasai harta, menguasai teknologi, menguasai jabatan, karena mereka tahu bahwa itulah yang diinginkan manusia. Nah, selama manusia masih terjebak untuk hubud dunia, ya selama itu pula manusia Islam ini nggak akan menang. Itu masalahnya. Itu dulu misalnya penjajahan Indonesia ini ya. Di Indonesia ketika bangsa ini dijajah, sebenarnya kan Belanda itu nggak terlalu kuat. Belanda kuat kan karena ditolong oleh londo-londo ireng, oleh para pengkhianat bangsa. Makanya Jenderal Sudirman pun berkata, kalau kamu bertempur, siapkan 10 peluru. 1 peluru untuk musuh, 9 peluru untuk pengkhianat. Sampai segitunya. Coba lihat, mulai dari Teuku Umar, Cut Nyak-din, bahkan Panglima Pangeran Diponegoro, ditangkap oleh siapa? Oleh para pengkhianat bangsa sendiri. Nah, di dalam Muslim pun begitu. Kita ini sudah diajarin. Orang yang watuhibbunal mala hubban jamma, orang-orang yang mencintai harta secara berlebihan, itu nanti akan benar-benar mampu diperbudak. Sehingga kalau gerakan-gerakan apapun, tapi selama di hati umat Muslim itu masih terlalu cinta pada umpan yang memang diumpankan oleh mereka agar manusia ini bisa diperbudak, repot sudah. Gitulah. Makanya SPMA itu dakwahnya adalah mengajak kepada satu hal yang paling mendasar. Apa? Mulai dari konsep tentang Allah ini. Kalau sudah sampai di sana kita akan united dalam satu nomor presiden, kan gitu. Dalam konteks tanda petiknya itu. Tidak ada perlu lagi sekat-sekat negara. Karena kenapa? Kita underguard gitu. Ada satu nyanyiannya dari White Lion itu kan. When the children cry. Nanti besoklah tak tunjukkan nyanyiannya itu. Nanti yang gitari Pak Syaiful, saya tak yang nyanyi nanti. Itu di sana disebutkan itu. Nah, yang kedua juga begitu. Harus benar-benar kita ini tidak punya musuh. Musuh kita itu setan. Dan setan ada di hati kita, maka kita sesama muslim terutama itu harus menjadi kal jasadil wahid. Satu tubuh. Ini blas tidak satu tubuh. Di Indonesia saja ada berapa puluh firqah. Boro-boro bersatu dalam satu gerakan. Lalu diperindah, atau diperparah, bukan diperindah ya. Dengan mengatakan, wah perpecahan itu baik, indah, Islam memang harus berpecah belah, kan gitu itu. Itu nggak bisa. Maka terus yang ketiga, ketika kita berkorban untuk membantu sesama, itu harus berdasarkan ideologi keakhiratan, keyakinan akan akhirat. Karena kalau nggak begitu, maka bantuan-bantuan itu hanya akan bersifat nggak lama itu. Ya sekedar sekan gitu aja. Tapi kalau konsepnya sudah akhirat, di mana sedekah is not giving, sedekah is sending, sedekah is not losing, sedekah is saving. Itu nanti akan berdampak besar karena semua orang akan berlomba untuk bersedekah, berlomba untuk membantu karena konsep itu. Makanya 3 proyek besarnya Pak Guru itu sebenarnya kalau dilaksanakan insya Allah bisa berhasil baik. Saya rasa itu kajian kita. Saya mohon maaf ya tadi berbahasa tadi itu tadi bahasa Ndolopo tadi. Jadi mohon maaf karena harusnya tadi diterjemahkan oleh saudara DRS
eh, DRS apa SPD nih? Matur suwun yang kata, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bisa kita lanjutkan. Tadi saya juga ingin menunjukkan sebuah gambar-gambar ya tentang kisah dari Al-Hawariyun ini. Tapi nanti insya Allah di lain kesempatan. Sekarang karena ini banyak deadline yang harus kita selesaikan. Semangat dulu ya. Di Al-Ma'idah dan kisah tentang Hawariyun ini layak untuk kita gali lebih dalam. Insya Allah besok kita perdalam lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, menjaga kita dari segala macam balak lahir, balak batin, balak dunia, balak akhirat, menjaga kita dari serangan dajjal dan bala sekutunya, selamatkan dunia akhirat kita, jasmani rohani kita, fitnya wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسدنا من الجن والشياطين ومن كفر ربنا نجينا ولينا وسابقنا. اللهم ارفع درجاتنا وقنا عذاب ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي ولأولادي ولذريتنا ولأصحابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.